Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel ini dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini setelah beberapa saat saya tidak upload, saya akan menunjukkan tanaman edamame yang saya tanam di samping rumah. Dan kali ini tanaman edamame ini sudah siap panen, dan mohon maaf karena kesibukan pekerjaan jadi tidak bisa mendokumentasikan dari awal. Untuk metode yang kita gunakan masih menggunakan jadam dengan tambahan beberapa metode yang kita tambahkan selain metode baku di jadam. Silahkan teman-teman untuk menyaksikan dan memberikan komentar apa yang kurang dari tanaman saya dan harusnya seperti apa. Silahkan untuk memberikan komentar supaya kita tumbuh menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Menanam edamame dapat dilakukan dengan beberapa tahap yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam menanam edamame. Pertama adalah persiapan lahan. Sebelum menanam benih edamame, sebaiknya dilakukan persiapan lahan terlebih dahulu. Salah satu cara untuk memperbaiki struktur tanah adalah dengan melakukan penyiraman Jadam Microbial Solution atau CMS. Dalam hal ini, saya lakukan penyiraman CMS sebanyak 1 kali. Penyiraman Jadam Microbial Solution ini akan membantu meningkatkan kandungan mikroba sebagai tenaga kerja yang akan membantu memulihkan kesuburan tanah. Selain itu, saya juga mengaplikasikan penyiraman ekoenzim sebanyak 1 kali untuk mensupport mikroba dari CMS dalam memperbaiki kondisi tanah. 2. Menyemai benih. Setelah persiapan lahan selesai dilakukan, benih edamame disemai langsung pada lahan. Buat lubang sedalam kurang lebih 10 cm menggunakan ranting atau spidol whiteboard bekas untuk memasukkan benih. Setelah benih dimasukkan ke dalam lubang tanam, kemudian tutup lubang benih dengan sedikit tanah dan menyiram air ke seluruh lahan yang telah ditaburi benih. Untuk menanggulangi hama belalang, pada awal masa tanam, saya semprotkan jadam sulfur dengan dosis 4 ml jadam sulfur ditambah 10 ml jadam wetting agent, kemudian ditambahkan 1 liter air. Penyemprotan ini sayangnya hanya saya lakukan sebanyak 1 kali karena kesibukan, sehingga setelah efek penyemprotan habis, belalang datang lagi dan menyerang daun-daun yang muda. Tiga, perawatan tanaman. Setelah benih edamame tumbuh, saya melakukan penyiraman Jadam Liquid Fertilizer atau JLF secara rutin, yakni sebanyak 1 kali dalam seminggu. Penyiraman Jadam Liquid Fertilizer akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman edamame. Cara pembuatan Jadam Liquid Fertilizer atau JLF ada pada link deskripsi di bawah ini. Pemupukan masa generatif. Masa generatif adalah masa pertumbuhan tanaman di mana tanaman memasuki fase reproduksi, yaitu pembentukan bunga, buah, dan biji. Pada masa generatif, tanaman memerlukan nutrisi yang berbeda dengan masa vegetatif, karena fokus utama tanaman beralih dari pertumbuhan daun dan batang menjadi pembentukan buah dan biji. Pada masa ini, nutrisi yang dibutuhkan antara lain fosfor, kalium, dan magnesium. Kekurangan nutrisi pada masa generatif dapat mengakibatkan rendahnya kualitas dan jumlah buah yang dihasilkan. Oleh karena itu, perawatan dan pemupukan pada masa generatif sangat penting untuk memastikan hasil panen yang baik.
Pemupukan pada masa generatif yang saya aplikasikan adalah pupuk dari sisa-sisa buah yang difermentasi menggunakan molase dan ditambah Yakult. Pupuk tersebut saya aplikasikan dengan cara disiramkan ke seluruh lahan dengan dosis 500 ml per 20 liter air dan diaplikasikan seminggu sekali. Untuk pembuatan pupuk ini, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Inilah teman-teman, kita panen kedelai atau edamame, sebenarnya lebih kerennya namanya edamame. Kita panen. Nah, kita lihat di sini teman-teman, inilah istimewanya untuk tanaman kacang-kacangan. Akarnya ini ada seperti ini, bintil-bintil ini, butir-butiran ini. Nah, ini sangat baik untuk pupuk sebagai pupuk kompos atau pupuk organik. Mari kita panen selanjutnya. Teman-teman, panen edamame bisa menjadi momen yang sangat menyenangkan, terutama jika mengajak anak-anak untuk ikut panen. Mereka pasti akan senang sekali bermain-main di ladang atau di kebun dan merasakan sensasi panen langsung. Edamame merupakan salah satu sumber protein yang baik dan sehat, sehingga bisa menjadi pilihan camilan yang sehat dan enak. Buah atau bijinya memiliki kandungan protein yang tinggi dan merupakan sumber asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu, edamame juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan membantu menjaga kesehatan jantung. Daun edamame sebenarnya juga memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat. Seperti daun kedelai, daun ini mengandung senyawa flavonoid dan asam fenolat yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Kandungan ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dan peradangan. Selain itu, daun edamame juga mengandung vitamin C, vitamin K, kalsium, dan zat besi. Setelah panen, jangan lupa untuk memanfaatkan sisa tanaman edamame dengan cara dibuat sebagai pupuk kompos. Daun dan tanaman edamame baik untuk dijadikan kompos karena mengandung banyak nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kandungan karbon dan nitrogen dalam daun dan tanaman edamame berada dalam rasio yang tepat untuk pembentukan kompos yang baik. Kandungan nutrisi lainnya dalam daun dan tanaman edamame seperti fosfor dan kalium juga sangat penting dalam pembentukan kompos yang berkualitas. Fosfor membantu dalam pembentukan akar dan pertumbuhan tanaman, sementara kalium membantu dalam produksi buah dan biji yang sehat. Selain itu, daun dan tanaman edamame juga mudah diurai oleh bakteri dan mikroorganisme di dalam tanah, sehingga proses pembusukan dan pembentukan kompos dapat berlangsung dengan cepat. Dengan memanfaatkan daun dan tanaman edamame untuk dijadikan kompos, kita dapat mengurangi limbah organik yang berpotensi mencemari lingkungan dan sekaligus menghasilkan pupuk yang baik untuk tanaman lainnya. Dalam proses pembentukan kompos, pastikan untuk mencampurkan bahan-bahan organik lainnya seperti dedaunan, rumput, dan sisa-sisa sayuran atau buah-buahan lainnya. Dengan begitu, kompos yang dihasilkan akan lebih kaya akan nutrisi dan lebih baik untuk digunakan dalam pertanian atau kebun kita. Untuk pembuatan kompos, kami juga sudah membuat videonya. Silahkan teman-teman klik link di dalam deskripsi ini atau cari di channel kami.